saya pertama kali masuk Islam itu, saya ditanya, apa tujuan kamu ingin menjadi seorang muslim? Saya bilang, saya ingin masuk surga lah, saya tidak mau masuk neraka. Kamu berharap untuk masuk surga, padahal kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang komentar-komentar yang ada di YouTube saya. Nah, jadi teman-teman, kemarin sempat saya scroll komentar-komentar netizen ya. Nah, saya tahu beragam macam komentar-komentar itu, jadi saya coba scroll satu persatu, dapat satu yang mengatakan bahwa ini miris ya sebenarnya. Lebih bingung kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia ini agama apa. Nah, jadi isinya kurang lebih saya perhalus bahasanya. Nah, beliau mengatakan bahwa ya memang harus menjadi seorang muslim untuk masuk surga. Itu tidak harus memiliki agama muslim, tetapi cukup dengan kita berbuat baik itu sudah cukup membuat kita masuk surga. Nah, Tuhan memandang perbuatan baik itu. Jadi ini sebenarnya enak untuk diterima kalau orang-orang yang saat ini belum betul-betul hijrah, yang dimana mereka masih butuh motivasi ya. Tapi kalau untuk kata-kata motivasi seperti ini, ya cukuplah untuk meningkatkan rasa toleransi kita. Tapi teman-teman, perlu diketahui, kalau untuk akidah itu sebenarnya tidak ada toleransi. Nah, tapi hubungan sosialnya itu perlu untuk toleransi. Kenapa? Karena memang kita hidup ini berdampingan ya. Kita harus memiliki etos kerja, etos kebersamaan, yang dimana sama-sama mencapai tujuan. Tapi kalau untuk akidah sendiri, kita punya bermacam cara untuk menyampaikan bahwa akidah kita inilah yang terbaik. Bahwa akidah kita inilah yang betul-betul menghantarkan kita kehidupan yang lebih nyaman ke depannya. Yaitu di akhir hidup kita nanti, kita ditempatkan di posisi yang terbaik yang pastinya Allah ridho dengan posisi itu. Nah, jadi saya coba meluruskan ya. Kalau untuk agama, waktu itu, kalau untuk di konten sebelumnya, saya udah bilang bahwa setiap agama itu baik. Dan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Tidak ada sama sekali. Karena sama halnya seperti aturan yang saya bilang ya. Aturan itu diciptakan untuk membuat kita lebih baik. Bukan untuk membuat kita menjadi lebih buruk. Ya, memang harus ada timbal baliknya. Nah, cuman ini namanya aturan itu. Aturan yang dibuat oleh makhluk itu atau manusia itu sendiri. Ya pasti ada kekurangannya, bisa menguntungkan salah satu pihak. Nah, ini tentu tidak sempurna aturannya, karena memang harus ada perbaikan-perbaikan terus. Nah, tapi yang saya maksud adalah bagaimana cara kita mencari di akhir ayat kita agama yang baik dan juga benar. Nah, tentu kalau kita menilai dari kitab-kitab terdahulu, ya tidak ada yang original sekarang. Memang ya gamblang gitu. Memang kita sulit untuk mencari kitab yang benar, karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang udah diubah sama orang yang memiliki kepentingan. Bahkan kita pun secara tidak sadar ya hanya menerima saja, tidak betul-betul ya mencari gitu. Nah, ini yang bahaya sebenarnya posisi ini. Karena hal seperti ini membuat kita nanti bisa menyesal di akhir ayat nanti. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi tadi di komentar yang mengatakan bahwa cukup berbuat baik saja bisa menghantarkan kita masuk surga. Nah, kalau menurut saya, kita harus betul-betul telaah dulu. Nah, kita ini manusia yang diciptakan. Jelas, kita memiliki pencipta. Dan kita ini, hari ini bisa hidup, bisa bernafas, bahkan kita bisa bergerak dengan kondisi fisik yang sempurna, baik rohani maupun jasmani, yaitu atas izin pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi besar kemungkinan kalau kita ngomongin tentang pencipta, ya pencipta kita ini pasti luar biasa daripada kita. Kita aja sempurna, apalagi pencipta kita ya kan? Kalau ngomong-ngomong tentang pencipta, kenapa sih di Islam itu tidak ada yang namanya bentuk atau wujud Tuhannya, penciptanya itu? Saking sempurnanya Tuhan yang menciptakan kita sebagai makhluk ini tadi, ya kita tidak bisa menggambarkan kesempurnaan itu. Saking sempurnanya ya teman-teman semuanya. Bayangkan kalau Tuhan kita bisa divisualisasikan. Apa yang terjadi? Ya kita akan menyembah berhala lagi. Dengan versi yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia seperti apa, di negara lain seperti apa. Nah jadi teman-teman, kalaulah kita bisa memvisualisasikan Tuhan kita, maka yang terjadi kita akan goyang lagi imannya. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang menyembah berhala itu ya
secara tidak sadar gitu kita lakukan. Kenapa? Ketika kita sudah terlanjur cinta dengan apa yang kita buat kan, ya tahu niatnya memang untuk lillahi ta'ala kan. Tapi kalau seandainya sesuatu yang kita buat itu seperti Tuhannya kita, dalam bentuk Tuhan tadi itu, maka yang terjadi setiap orang akan punya pegangannya masing-masing dalam akidah. Ya tidak sempurna gitu. Tapi kalau tidak bisa divisualisasikan, maka kita sepakat gitu. Kita sepakat bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang maha sempurna, satu kiblat. Nah, di Ka'bah itu banyak yang bilang juga itu menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Dulu juga saya mengatakan demikian ya. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman. Pasti semua orang memiliki hak dan punya logikanya masing-masing untuk mengeluarkan pendapat. Nah, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran ini. Kalaulah kita seandainya yakin dengan agama kita sekarang, kenapa malu kita menyampaikan kebenaran, ya kan? Kenapa malu kita menyampaikan kebaikan? Ya, kita sebagai anak muda sudah semestinya menyampaikan kabar gembira ini, khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang taat di agamanya dan sedang ingin mengambil hidayahnya atau menjemput hidayahnya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah Allah akan datangkan hidayah itu kepada orang-orang yang taat apapun agamanya. Tapi core akhirnya adalah orang itu akan diarahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Insya Allah. Jadi lanjut lagi komentar yang tadi. Saya lalu berpikir, wah bahaya ini. Bahaya orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini bisa membuat orang lain tidak percaya dengan agama lagi. Nah, yang pada akhirnya nanti timbullah yang namanya ateis. Ya, tidak percaya Tuhan, ya kan? Nah, terus yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah ini mudah diterima gitu. Karena memang orang akan berpikiran, iya betul juga ya. Kita berbuat baik, masa Tuhan tidak suka dengan kita, terus Tuhan tidak menerima kita untuk masuk surga? Nah, karena saya saat ini menjadi seorang muslim, yang saya pahami tentang surga, neraka, bumi, dan lain-lain itu, jadi ada satu kata atau satu kalimat yang membuat saya itu saat ini sedang hati-hati. Apa itu? Ketika saya pertama kali masuk Islam itu, saya ditanya, apa tujuan kamu ingin menjadi seorang muslim? Saya bilang, saya ingin masuk surga lah, saya tidak mau masuk neraka. Salah, kata orangnya. Lah, emang apa yang salah? Saya bilang. Nah, terus ada konsep di mana kita jangan berharap kepada makhluk. Jadi saya spontan lalu berpikir, maksudnya apa gitu. Nah, terus kata teman saya itu bilang bahwa jangan berharap kepada makhluk, karena makhluk itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi saya berpikir keras lagi, belajar lagi. Maksudnya gimana? Saya bilang, kalau kamu berharap kepada makhluk, kamu akan menemukan rasa kecewa itu. Nah, sama halnya seperti kamu berharap untuk masuk surga, padahal kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Nah, bingung kan? Nah, jadi saya kembali lagi bertanya kepada teman saya, lalu apa yang membuat saya bisa masuk surga? Dan kenapa saya harus yakin bahwa Islam ini bisa membuat saya di akhir ayat nanti tidak kebingungan akan kemana arah tujuan saya setelah saya meninggal ini? Nah, terus pelan-pelan saya pelajari, saya pahami, ternyata teman-teman semuanya, ya surga itu adalah makhluknya Allah. Neraka itu makhluknya Allah, yang diciptakan sama Allah. Jadi apa-apa yang diciptakan sama Allah itu makhluk. Nah, jadi pelan-pelan saya cari lagi, lalu apa yang membuat kita masuk surga? Dan kalau lagi ternyata memang untuk masuk surga sendiri itu sebenarnya itu tentunya hak penuhnya Allah. Terus saya bilang, gimana cara kita masuk surga? Ya tentu dengan menaati peraturan yang Allah buat, yaitu perintahnya kita taati, larangannya kita jauhi. Nah, pelan-pelan saya mulai paham. Dan apa yang membuat kita yakin pada diri kita bahwa kita ini adalah salah satu penghuni surga nanti ke depannya? Ternyata dari teman saya bilang lagi, jangan sampai kamu berpikir ketika kamu menaati aturan Allah, menghindari larangannya Allah, kamu tujuannya pengen masuk surga. Jangan. Kecil benar, receh benar harapanmu itu. Nah, jadi saya kembali lagi belajar pelan-pelan sama teman, sama kiai, sama ustadz. Akhirnya ketemu jawabannya. Ternyata menjadi seorang muslim itu belum tentu kita masuk surga itu lurus-lurus aja. Tapi ada ujian yang harus dilewati. Tahap per tahapnya itu perlu diperhatikan. Oh, ternyata untuk masuk surga itu kita perlu ridhonya Allah. Kalau Allah ridho,
Allah sayang sama kita, Allah kasih kepercayaan sama kita untuk menghuni surga, salah satu makhluknya yaitu surga. Nah, pelan-pelan saya memahami bahwa oh ternyata saya tidak boleh berharap kepada makhluk apapun itu bentuknya. Kalau saya berharap nanti ujung-ujungnya kecewa. Karena satu-satunya tempat berharap itu hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengatasi semua permasalahan, ujian yang dimana Allah sendirilah yang ngasih ujian itu. Dan jawabannya ada di buku panduan yaitu Quran. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya kita perhatikan juga ya teman-teman semuanya. Apapun kegiatan kita ya tujuannya hanya untuk semata-mata pertama melewati ujian yang Allah berikan. Yang kedua ingin menjadi salah satu hamba yang dinilai taat kepada Allah. Dan apapun yang kita kerjakan nilainya itu ibadah, bukan tentang income saja, tapi memang ibadah lillahi ta'ala. Karena memang kalau dikumpul-kumpul amal soleh kita di dunia, sebaik apapun kita, sesempurna apapun amal soleh kita, tidak cukup menghantarkan kita masuk surga. Karena memang tetap tahapnya adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, ya kita masuk surga. Bahkan bulat-bulat, insya Allah ya. Kita doakan bersama. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya mengatakan ini? Karena memang tadi wacu kepada komentarnya. Komentarnya mengatakan bahwa berbuat baik saja itu sudah cukup menghantarkan kita untuk masuk surga. Padahal, kalau di Islam, saya ingin menyampaikan bahwa amal soleh sebesar apapun, sesempurna apapun, tidak bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Kecuali Allah ridho. Berarti saat ini yang kita kejar adalah bagaimana cara kita mendapatkan ridhonya Allah itu tadi. Apa yang harus kita perhatikan adalah menaati aturan Allah, menjauhi larangannya Allah, dan menjadi hamba yang soleh. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya, teman-teman semuanya. Terus, belakangan ini, banyak juga yang berkomentar tentang penggalan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mengatakan bahwa ini pasti masuk neraka. Dia menjadi seorang muslim, masuk Islam, hanya untuk menjadi penghuni neraka. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa, kalaulah saudara-saudara saya di luar sana, itu mengambil penggalan ayat suci Al-Quran, itu salah. Kenapa? Karena Quran dari Al-Fatihah sampai di An-Nas itu saling terhubung. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan teman-teman semuanya, ya hancur lebur. Makanya kita paham sekali bahwa Quran itu saling terhubung. Satu ayat saja diubah, itu akan ketahuan perubahannya. Karena teman-teman, kita ini memiliki Quran itu sudah jelas memiliki sifat yang saling terhubung, sempurna pula labelnya itu sudah mengatakan bahwa di surah Al-Qur'an itu sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah sempurna. Cari di kitab manapun yang mengatakan dirinya sempurna. Karena teman-teman semuanya, penutup kitab suci itu ya Al-Quran. Nabi terakhir juga Nabi Muhammad. Nah, maka kita mengakui semua nabi yang ada, tapi kebanyakan orang sampai di Nabi Isa masih. Nah, kalau kita masih lanjut, Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad. Nah, makanya perlu diperhatikan, kalaulah teman-teman atau saudara-saudara saya di luar sana yang belum muslim mengambil penggalan ayat, maka akan kacau nanti. Karena memang saling terhubung ya, tidak bisa dipisahkan. Dan itu harus dibaca sampai selesai. Kalau mau pelajari, pelajari saja. Saya sangat-sangat yakin, ketika teman-teman belajar itu, dari awal sampai akhir, insya Allah, hidayah itu akan muncul pelan-pelan. Pasti. Nah, hanya itu ya teman-teman semuanya. Mohon doanya, mohon ridhonya. Ini hanya sebatas, bukan klarifikasi juga sih sebenarnya, lebih tepatnya ya ingin menyampaikan bahwa tidak cukup hanya berbuat baik buat kita masuk surga. Yang kedua tadi, jangan ambil penggalan kitab suci Al-Quran itu hanya potongan ayat. Karena memang Quran saling terhubung. Tidak bisa sama sekali diambil salah satunya. Apalagi diubah ketahuan. Banyak juga tahfiz Quran kita sama-sama berdoa, insya Allah ke depannya keturunan kita itu menjadi anak yang soleh-soleha, pejuang agama Allah. Yang paling penting adalah tertanam Quran di kepalanya. Akhir kata dari saya, yang salah-salah pasti dari saya, mohon maaf semuanya. Jangan lupa support terus channel Dominico Sandang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.